Ya, pemirsa, kembali lagi di program Referensiana, program yang pastinya dapat memberikan wawasan bagi Anda para wanita Indonesia. Kali ini saya masih juga ditemani oleh pakar Dream Planner dan juga motivator seorang Zehanan. Nah, tapi lebih akrabnya dipanggil Mas Z ya. Mas Z, nih aku pengen tanya-tanya lagi seputar hypnoparenting ini sendiri ya. Sebenarnya dari sejauh ini Mas Z udah pernah mengatasi kasus-kasus nih ya. Kasus apa aja sih yang banyak diatasi dengan hypnoparenting ini? Kasus yang sering terjadi ini adalah untuk anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Salah satu untuk anak-anak adalah kemarin saya menangani anak autis, ya sampai akhirnya hanya bertemu ngobrol sekitar 2 jam, kita bisa menyelesaikan satu kasus dulu, permasalahannya seperti apa dan terapi terhadap orang tuanya, ya, dan sampai akhirnya orang tua menyadari bahwa oke, saya mendapatkan ilmu sekali untuk supaya mensugesti dia dengan melalui metode hypnoparenting itu anak-anak. Sampai ada anak yang mau bunuh diri, itu betul-betul sangat-sangat miris sekali. Anak 10 tahun yang mau bunuh diri 3 kali. Coba bayangkan. 10 tahun dia 3 kali. Ya, dia sampai telepon ke saya memaksa saya untuk bisa bertemu dengan dia. Ya, padahal dia rumahnya di Surabaya, ya. Dan sampai akhirnya saya hanya punya waktu 1 jam untuk bertemu, 1 sampai 2 jam untuk bertemu, dan akhirnya kita selesaikan, ya, setelah melalui proses di foto aura terlebih dahulu, ya, di foto aura. Jadi ya, ada prosesnya dulu. Ya? Kalau untuk lebih dalam ya, apa anak ini autis atau tidak, kita harus melalui proses terlebih dahulu. Dan setelah di foto aura ternyata dia tidak autis, tapi si anak ini memiliki kelebihan energi. Kelebihan energi. Sampai bisa membayangkan nggak, anak kecil seperti ini, dia melihat ibunya beli pisau, dicoba di sini. Biasanya kita ya zaman dulu ya, kalau beli pisau tajam nggak ya, gitu sedikit. Ya? Si anak ngelihat dan dia mempraktekkan ke lidahnya dia. Dan akhirnya itu kan berdarah. Itu dia ngedeketin ibunya, mama, berdarah. Tidak nangis. Coba, jatuh pun tidak nangis. Kenapa? Ini anak kelebihan energi. Ya? Setiap orang beda-beda. Treatmentnya juga harus berbeda-beda. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Beda ya? Metodenya beda-beda ya? Metodenya beda sekali. Terus kalau remaja itu biasanya kaitannya dengan tidak percaya diri, tampil di depan umum, ya, terus pemalu, terus ya overweight. Terus kalau untuk yang ibu-ibu terakhir kemarin adalah dia ditinggal oleh suaminya karena menikah siri dengan seseorang yang dari luar, suaminya. Dan bagaimana cara untuk menghipnotis? Dia datang ke saya, Pak, Kang Z bisa nggak ya saya menghipnotis suami saya supaya dia balik lagi ke saya? Ya, saya tanya dulu ke ibu ini, ibu, bayangan ibu itu seperti apa? Saya pengen nepuk dia supaya dia mau lagi sama saya. Tidak semudah itu. Tidak semudah ya, itu. Harus melalui proses terlebih dahulu. Itu pertemuan pertama. Pertemuan keduanya setelah saya melakukan terapi buat dia, ibu harus gini. Ingat bahwa hipnoterapi ini, ya, ini adalah white hypnosis dan semuanya itu adalah logical, tidak ada mistik. Jadi harus dikasih tahu bahwa kita tidak memiliki mistik sama sekali. Menggunakan mistis. Nah, seperti ini juga tidak mistik nih. Ada penelpon nih, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang. Halo. Iya. Selamat siang. Ini Ibu Margaret katanya ya? Iya. Iya, Ibu di mana, Ibu? Palembang. Di Palembang. Silakan Ibu pertanyaannya, Bu. Iya, selamat siang Mas J. Iya, selamat siang Ibu. Ya, saya Ibu Margaret di Palembang. Tertarik siang Pak J. Ya, saya mau menanyakan tertarik dengan topik yang sedang dibahas sekarang ya. Ya. Agak yang barusan Mas J bahas tentang yang kelebihan energi, anak yang kelebihan energi. Iya. Iya. Saya itu punya anak 10 tahun. 10 tahun, Bu? Baik. Ya, 10 tahun, kelas 4 mau naik kelas 5. Itu apa namanya? Aktif, sangat aktif. Terus kalau rata-rata setiap guru-gurunya atau pemandangan umum itu cerdas. Ya, cerdas. Jadi tapi emosinya itu loh Mas J. Emosinya emosinya nggak stabil dan sering berontak gitu. Sering berontak. Ya. Nah, kadang-kadang saya itu dari bukan terapi ya, tapi yang Mas J bilang tadi untuk yang mengatakan jangan, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu dengan sendirinya suka lepas. Nah, itu dia. Suka kelepasan, nggak sabaran akhirnya ya. Jangan ini mesti baik, tapi ke positifnya itu coba saya indikan juga kan.
saya bujuk, terus yang positif lah dikasih gitu. Baik. Nah pada saat itu ya mama gitu ya, tapi ya emosinya itu nggak stabil gitu. Emosinya nggak stabil ya Bu ya. Pelajaran gitu. Baik, Ya, Ibu sejak oke, Bu. umur berapa emosinya tidak stabil? Kenapa Pak, Mas? Sejak umur berapa emosi anak Ibu tidak stabil? Suka marah-marah atau? Semenjak sekolah. Kelas 1 berarti ya? Sejak Baik. sekolah. Oke. Kayaknya dia juga bukan tipikal orang yang sekolah itu yang belajar tuh yang tekun duduk manis gitu. Jadi anaknya nggak bisa diem gitu, Mas. Baik. Oke. Gitu. Sudah Ya. dapat Gimana? saya. Oke Baik, Bu terima kasih. Margaret, terima kasih banyak Baik, Ibu. baik, terima kasih. Iya, langsung dijawab aja. Silakan Mas, dijawab. Baik. Ini Ibu, kita berkaitan dengan satu hal bahwa anak-anak memiliki ketika kita dilahirkan, otak kanan kita lebih aktif dibanding otak kiri. Otak kanan itu adalah otak imajinasi. Ya. Jadi hati-hati karena apa? Anak kecil itu masih penuh dengan imajinasi. Jadi ketika dia naik ke atas bangku, ke atas meja, imajinasi dia tuh tidak salah. Karena apa? Dia berimajinasi. Tapi kan kalau orang tua bahwa itu salah, nanti dia Salah, jatuh. ya, nanti jatuh. Anak kecil tidak bisa menerima respon seperti itu. Makanya itu harus diberikan terapi atau sugesti dengan cara yang tepat, dengan cara yang positif. Nah, anak dari Ibu Margaret ini ketika dia masuk sekolah dia sudah mulai berontak. Emosinya kurang stabil ya. Ini berkaitan dengan masalah karakteristik sensorik dari si anak ini. Anak ini biasanya cenderung memiliki karakteristik sensorik sebagai orang kinestetik. Pernah nggak kita di sekolah waktu SD, yang lain nih lagi mendengarkan gurunya, ada yang melihat dengan sempurna gitu ya, pemandangan dilihat, gurunya ngomong ini dilihat, terus ada satu lagi yang suka ngisengin kita, ngecepretin ini kan, pakai karet cepret aja ke kita, siapa sih nih gitu kan. Nah itu adalah orang-orang dengan karakteristik sensorik. Ibu Margaret harus tahu karakter anak kita tuh seperti apa. Untuk membuat dia nurut dengan kita dengan melalui metode hypnoparenting, orang kinestetik itu menyukai kalau dia dilibatkan dalam satu kegiatan. Jadi kayak misalnya gini nih, anak berontak gitu, sini nak gitu ya, dipegang. Anak dengan kategori sensoriknya itu adalah kinestetik harus diusap-usap. Diusap-usap anak Ibu Margaret ini diusap-usap ya? Jadi harus diusap. Wah, ini anak pintar nih gitu ya, ambil gini-gini gitu ya, didekap gitu. Anak pintar itu harus nurut sama orang tua, nurut sama orang tua, nurut sama orang tua, itu biasanya berulang-ulang ya Mas ya. Tapi ini di alam sadar loh ya, di alam sadar. Ingat Ibu, mungkin kita perlu pengorbanan ya. Karena apa? Di alam sadar agak sulit untuk menerima satu hal. Bener nggak? Kita aja kan kalau dinasehatin kadang-kadang suka decline kan, suka menolak, suka marah atau apa gitu. Tapi kalau di alam bawah sadar, berarti Ibu sebelum tidur si anak ini harus diberikan hipnosis. Jadi sebelum tidur disugesti lagi ya? Disugesti. Dengan cara apa? Pada saat si anak mau tidur, Ibu lihatlah reaksinya. Ya, lihat reaksinya. Kalau dia nggak mau diusap-usap, misalnya nggak mau diusap-usap, karena hipnosis itu kan bekerja kalau pengusapannya tangan kiri. Jadi ada reaksi-reaksinya. Nanti kita akan bahas lagi Mas Zai, seperti kita harus break dulu ya. Masih panjang penjelasan untuk Ibu Margaret ya. Iya pemirsa, perbincangan kami dengan Zai Hanan semakin menarik aja. Dan kita juga akan ingatkan lagi bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, langsung aja telepon ke 0213922121. Tentunya sesaat lagi setelah jeda berikut ini tetaplah di Referensiana.